Langsung saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Anak-anak tolong jaga kesehatan ya, karena kondisi cuacanya yang lagi tidak menentu. Jadi Ibu harapkan kalian tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan karena COVID masih berada di sekitar kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah berikan kita ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ketua kelas mohon dipimpin untuk doa. Darsono, monggo dipimpin doa hari ini. Oke, diwakili dengan wakil ketua saja ya. Ayo Hafizul dipimpin doa hari ini untuk menghemat waktu kita kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, adakah baiknya berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing? Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Hafizul. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan hari ini, Ibu mau menanyakan dulu, hari ini apakah ada yang tidak masuk atau hadir semuanya? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, hadir semuanya ya. Oke, kita review dulu tentang materi yang kita pelajari di minggu yang lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Ayo. Sistem pencernaan, Ibu. Ada yang masih ingat? Ibu sudah share screen ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, di materi yang lalu kita sudah membahas tentang zat pemanis. Nah, ini kebetulan ya, panas-panas. Kita lihat ini kan kelihatannya seger-seger banget gitu kan. Nah, sebelum kita mulai dulu, kita Ibu mau menanyakan, Ibu mau memberikan tepuk dulu ya. Nah, Ibu memberikan tepuknya seperti ini. Misalnya Ibu menanyakan, mana semangatmu? Nanti kalian jawab, ini semangatku gitu ya. Biar kegiatan pembelajaran hari ini lebih semangat lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangatku. Terima kasih anak-anak. Nah, kita review kembali, kita kembali ke materi sebelumnya, yaitu tentang zat pemanis. Nah, apa itu zat pemanis anak-anak? Zat yang dikatakan membuat tambah manis makanan agar lebih manis, Bu. Oke. Zat yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan agar makanan itu menjadi lebih manis. Nah, kemarin juga kita sudah membahas zat pemanis itu ada berapa macam? Dua, Bu. Dua. Pinter. Apa saja anak-anak? Pemanis buatan sama pemanis alami buatan, Bu. Oke, pemanis alami dan pemanis buatan. Nah, kira-kira zat yang diberikan ke dalam makanan itu apakah hanya zat pemanis saja? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Ya, oke. Sekarang silakan perhatikan Ibu ya anak-anak. Ibu punya beberapa minuman sama punya beberapa makanan. Ada dua ini. Nah, kira-kira kalian akan memilih makanan yang mana dari dua kelompok ini? Bisa semua dipilih, Bu. Oh, bisa Lapar, semua Bu, ya? dipilih. Oh, lapar gitu ya. Haus juga, Bu. Siap ya. Oke. Kira-kira kalau dilihat dari makanan dan minuman ini, yang paling menarik itu yang mana ya? Apakah golongan ini ataukah ini?
Yang merah. Yang berwarna, Berwarna. Bu. Oke. Yang ada warna-warnanya, Bu. Iya, biasanya kan yang berwarna-warna itu yang lebih menarik ya daripada yang cuma hitam atau putih saja. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira kalau yang berwarna-warna ini apakah bagus untuk kesehatan kita? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Tahu, Bu. Oke. Tidak, Sekarang Ibu akan menampilkan video. Silakan diamati video ini ya, Nana. Sebentar. Bu. Anak-anak apa sudah bisa mendengar video yang Ibu tampilkan dan melihatnya? Belum kedengaran, Bu. Belum, Ibu. Suaranya tidak kedengaran, Bu. Apakah sudah kedengaran? Tidak terdengar, Ibu. Oke, kalau tidak terdengar, Ibu akan kirimkan link untuk melihat video tersebut di grup ya, anak-anak. Silakan didengarkan. Oke, anak-anak langsung saja ya. Sudah selesai melihat videonya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang dari video yang sudah kalian lihat, kira-kira video tersebut membahas tentang apa ya, anak-anak ya? Ada yang mau menanggapi? Pewarna, Bu. Tentang zat pewarna. Oke, zat pewarnanya di situ itu digambarkan bagaimana? Zat pewarna apa? Zat pewarna Sintesis, Bu, yang berbahaya, Bu, untuk kesehatan kita. Oke, berarti tadi pertanyaan Bu Nisa yang di awal terkait kalau misalnya makanan tadi atau minuman yang Bu Nisa bawa itu, apakah itu baik untuk kesehatan atau tidak, itu sudah terjawab di video tersebut ya anak-anak ya. Jadi tidak semua makanan atau minuman yang berwarna itu baik untuk kesehatan kita. Nah, di pembelajaran hari ini, bentar anak-anak, Ibu izin share screen dulu ya. Oke. Nah, di pembelajaran hari ini kita nanti akan tahu kira-kira apa sih Bu manfaat kita mempelajari zat pemanis pada makanan ini. Nah, yang pertama adalah dengan kita mempelajari zat pemanis pada makanan, kita nanti akan tahu bahwasanya sebenarnya itu macam-macam pewarna alami dan buatan pada makanan itu apa saja. Itu yang pertama nanti kita akan tahu. Yang kedua adalah untuk mengetahui macam-macam pewarna alami atau buatan yang ada dalam makanan itu, kita bisa mengujinya dengan menggunakan uji pewarna alami dan buatan. Dan yang ketiga, setelah kita tahu, oh ternyata makanan itu menggunakan pewarna alami, oh ternyata makanan itu menggunakan pewarna buatan. Nah, kita akan tahu dampaknya atau bahayanya jika
kita mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna buatan bagi kesehatan. Seperti itu. Nah, dari situ nanti untuk kegiatan pembelajaran kita, yaitu tujuannya adalah yang pertama, nanti kita akan menjelaskan pengertian zat pewarna pada makanan dan minuman. Yang kedua, kita nanti akan menentukan macam-macam zat pewarna pada makanan. Yang ketiga, kita nanti akan menguji jenis zat pewarna pada makanan, di mana makanan yang kita ambil di sini adalah tahu kuning yang sudah kalian persiapkan dari rumah ya anak-anak ya. Yang keempat yaitu kita akan menyimpulkan dampak penyalahgunaan zat pewarna buatan. Kelima, membuat simpulan dan saran dari hasil percobaan tersebut. Setelah itu nanti kita akan menyajikan laporan hasil percobaan mengenai uji zat pewarna pada makanan. Nah, selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Nisa akan menyiapkan 3 penilaian, di mana di sini yang akan Bu Nisa nilai yaitu untuk penilaian sikapnya, yaitu sikap kalian dari sikap keingintahuan kalian. Nah, keingintahuan kalian nanti akan dilihat dari seberapa sering kalian untuk menanyakan atau berpikir kritisnya nanti. Terus yang kedua adalah terkait untuk pengetahuan tes tulisnya, nanti Ibu menyiapkan 5 soal, dan yang ketiga adalah pengetahuan keterampilan, yaitu ketika kalian nanti melakukan presentasi. Nah, seperti itu. Untuk langkah kegiatannya, untuk kegiatan hari ini, yang kita lakukan adalah yang pertama, nanti kita akan merumuskan masalah. Jadi Bu Nisa nanti akan menyediakan video pembelajaran, nanti dari video tersebut kalian bisa merumuskan masalah tersebut, kemudian selanjutnya nanti kalian berdiskusi dalam kelompok, kemudian dilanjutkan dengan melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, silakan kalian melakukan diskusi dalam kelompok tersebut untuk memecahkan masalah tersebut, dan yang kelima adalah kalian silakan mempresentasikan hasil percobaan tersebut. Nah, kita langsung masuk ke masalah inti. Di sini Bu Nisa akan bagikan video. Video akan Bu Nisa kirimkan di grup saja ya anak-anak ya, karena ini tadi Bu Nisa ketika menampilkan di sini tidak bisa didengarkan suaranya. Nah, anak-anak sudah melihat videonya ya anak-anak ya? Halo? Sudah? Oke, silakan dilihat dulu. Silakan diamati apa yang ada dalam video tersebut. Tentang pewarna pada tahu kuning yang banyak di sekitar kita, Bu. Oke, pinter ya. Sebelum Bu Nisa tanya sudah ada yang mau mengemukakan pendapatnya. Betul Putri ya, bahwasanya di video tersebut itu menggambarkan tentang pewarna buatan pada tahu kuning. Nah, anak-anak di antara kalian sering nggak mengonsumsi tahu kuning yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Sering, Bu. Sering, oke. Nah, dari permasalahan tersebut, dari video tersebut, kesalahan yang muncul itu apa anak-anak? Nah, kira-kira dari video itu percayaan yang muncul dari tayangan itu yang sudah kalian lihat kira-kira apa? Rumusan masalahnya yang bisa kita ambil apa anak-anak? Meli barangkali? Cara mengatasi Bu, dengan pewarna buatan kita menggunakan pewarna alami saja Bu, biar biar tidak terkena penyakit begitu Bu. Karena kan buatannya kan berbahaya ya Bu. Oke, nah gini sebelum itu gini, kira-kira kalian tahu nggak tahu yang kalian konsumsi itu menggunakan pewarna alami atau pewarna buatan? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak tahu. Berarti selama ini kalian tidak tahu ya? Tahu yang tidak.
kira-kira tahu menggunakan alami atau buatan. Nah, kira-kira dari video itu pertanyaan yang bisa muncul apa anak-anak? Kalian tidak tahu kalau tahu itu menggunakan pewarna alami atau bukan. Padahal dari video tersebut sudah diketahui bahwasanya ternyata tahu kuning yang marak beredar di sekitar kita itu banyak menggunakan pewarna buatan. Berarti Bu, tugas kita Iya. bagaimana caranya Bu untuk mengetahui pewarna yang ada pada tahu kuning itu Bu? Oke, pinter Darsono. Oh ya, bagaimana caranya agar kita bisa tahu bahwasanya tahu yang kita konsumsi itu adalah menggunakan pewarna alami atau pewarna buatan. Oke, setelah nanti kita melakukan percobaan, terus setelah itu kira-kira apa lagi pertanyaan yang bisa muncul? Oh, kita sudah tahu itu tahu itu menggunakan pewarna alami. Terus tahu ini menggunakan pewarna buatan. Berarti kira-kira apa lagi? Kita bisa tahu Ibu dampaknya setelah kita tahu. Oke, berarti kita nanti akan tahu ya dampaknya kalau kita mengonsumsi tahu itu dengan menggunakan pewarna buatan. Nah, jadi seperti yang kalian sampaikan tadi, seperti yang Darsono sama Kokom sampaikan, pinter ya, sudah benar bahwasanya nanti permasalahan yang muncul dari video tersebut adalah bagaimana cara kita untuk mendeteksi pewarna yang digunakan dalam suatu makanan atau minuman merupakan pewarna alami atau buatan. Dan yang kedua nanti, terus dampaknya apa jika makanan tersebut itu kita konsumsi itu dampaknya apa bagi kesehatan tubuh kita. Nah, untuk menjawab permasalahan yang muncul tersebut, kita akan melakukan kegiatan praktikum. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, di sini Bu Nisa akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, sama kelompok C. Nah, agar kalian nanti bekerja samanya lebih enak, jadi Bu Nisa di sini membaginya berdasarkan gender ya. Yang kelompok A sama kelompok B itu putri semuanya, yang kelompok C adalah putra semuanya. Nah, silakan karena kelompok itu sudah dibagi, berarti silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing. Oke, setelah kalian duduk dengan bersama kelompok, sekarang Ibu akan bagikan LKPD dan silakan siapkan alat dan bahan yang Ibu sudah sampaikan di pertemuan kemarin. Apakah ada kelompok yang belum membawa alat dan bahannya? Kelompok kami lengkap semua Bu. Sudah Bu, lengkap. Pinter ya, semuanya sudah lengkap. Berarti silakan disiapkan plat tetesnya, disiapkan berbagai macam tahu, sampel tahu dari berbagai macam produk. Silakan disiapkan larutan asam basanya, yaitu dengan menggunakan cuka sama menggunakan sabun ya, dan disiapkan dengan pipet tetesnya. Oke, setelah itu karena alat bahannya sudah lengkap, silakan dipelajari LKPD-nya dan silakan kalian berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing, bekerja sama untuk melakukan kegiatan praktikum. Ibu harapkan di sini nanti semuanya aktif ya, tidak ada yang diam saja. Jadi semuanya melakukan kegiatan. Nah, setelah itu sudah disiapkan alatnya, sudah dibuka LKPD-nya, sudah anak-anak? Sudah Ibu. Ya, oke. Dari LKPD tersebut, adakah yang belum paham terkait langkah-langkah kegiatan percobaan hari ini? Kelompok Darsono sudah paham? Sudah Bu. Sudah Bu, Kelompok sudah. Kokom sudah paham? Sudah Ibu. Oke, kelompoknya Wilma sudah paham? Kelompoknya Stella, Tia, Ani sudah paham dengan langkah kegiatan yang harus dilakukan hari ini? Sudah Ibu. Sudah, oke. Sekarang silakan lakukan percobaan tersebut. Nah, ketika melakukan percobaan, pastikan ya anak-anak kondisi sekitarnya harus bersih, jangan jorok ya.
kalau memipet diharapkan hati-hati, menuangkan larutan ke dalam plat tetesnya. Dan yang paling penting adalah ketika tahu itu dipotong, pemotongan tahu, pastikan tahu yang dipotong adalah ada bagian warnanya. Jadi nanti warnanya itu yang ditetes dengan larutan asam dan larutan basa. Oke, semuanya sudah melakukan tugasnya masing-masing? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Anak-anak hebat. Oke, sudah selesai praktikumnya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang kalau praktikumnya sudah selesai, silakan kerjakan LKPD tersebut. Jadi hasil percobaan itu dituangkan di dalam tabel pengamatan. Setelah itu silakan dikerjakan LKPD-nya. Nah, di LKPD tersebut itu kan setelah kegiatan praktikum nanti kalian melanjutkan kegiatan berliterasi ya anak-anak ya. Nanti di situ kalian akan menjawab permasalahan yang kedua terkait bagaimana dampak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif bagi kesehatan. Oke, sudah paham langkah-langkah selanjutnya? Paham, Ibu. Oke. Usahakan semuanya aktif ya anak-anak ya, semuanya bekerja, semuanya berkolaborasi. Dan usahakan data yang kalian tulis di situ adalah data yang benar-benar real. Jadi kejujuran ditekankan di sini ya, kejujuran, ketelitian, kerjasama, itu Ibu harapkan ada dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Sekarang kalau sudah selesai, silakan kalian melakukan presentasi. Nah, tadi sudah menyajikan karyanya, sudah menulis data hasil pengamatan, menganalisis data, menjawab pertanyaan sama simpulan dan saran. Nah, silakan di salah satu kelompok dari kalian, anggota kelompok dari kalian melakukan presentasi. Ayo Darsono, silakan presentasi. Baik Bu, dari kelompok kami, kelompok 3, setelah kami lakukan percobaannya, kami dapat sampel yang kami uji ada 5 jenis Bu. Tahu kuning yang merek LT, tahu kuning GTT, tahu kuning POO, tahu kuning LYM, tahu kuning SR. Sebelum semua berwarna kuning Bu ya, semua berwarna kuning. Warna sebelum ditetesi larutan, tahu kuning LT itu warnanya kuning, kuning juga. Tahu kuning GTT juga warna kuning. Tahu kuning POO kuning cerah, kuning. Setelah ditetesi, sampel yang pertama dari warna kuning berubah menjadi setelah ditetesi dengan larutan cuka dari warna kuning berubah menjadi kuning tua. Setelah diberikan larutan sabun cuci piring dari warna kuning berubah menjadi warna jingga. Itu yang untuk sampel yang pertama. Yang kedua, dari warna kuning berubah menjadi kuning tua. Dari warna kuning berubah menjadi merah. Sampel ketiga, dari warna kuning cerah, setelah ditetesi dengan larutan cuka berubah menjadi kuning cerah atau tetap Bu, tidak ada perubahan. Dari warna kuning setelah ditetesi larutan sabun cuci piring, tetap juga berwarna kuning, tidak ada mengalami perubahan.
sampel yang keempat dari warna kuning setelah ditetesi larutan cuka berubah menjadi kuning tua. Kuning tua. Baru yang berikutnya dari warna kuning setelah ditetesi larutan sabun cuci piring berubah menjadi merah. Terjadi perubahan warna. Oke, lanjut. Baru sampel terakhir tahu kuning SR dari warna kuning cerah berubah tidak mengalami perubahan, Bu, tetap warnanya kuning cerah. Begitu juga dengan larutan sabun cuci piring tidak mengalami perubahan, Bu. Dari hasil pengamatan itu kami menganalisis berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, buatlah analisis hasil percobaan. Waalaikumsalam. Jawaban dari kelompok kami, Bu, bahwa tahu kuning yang merek LT mengalami perubahan warna dari yang semula berwarna kuning menjadi berwarna kuning tua. Itu setelah ditetesi cuka dan berwarna jingga setelah ditetesi larutan sabun. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu kuning yang merek jenis GTT mengalami perubahan warna dari yang semula berwarna kuning tua, berwarna kuning menjadi berwarna kuning tua, ditetesi dengan cuka dan berwarna merah setelah ditetesi larutan sabun. Yang ketiga, tahu kuning LYM mengalami perubahan warna dari yang semula berwarna kuning menjadi berwarna kuning tua setelah ditetesi dengan larutan cuka dan berwarna merah ditetesi dengan larutan sabun. Perubahan warna yang terjadi menunjukkan bahwa ketika tahu tersebut menggunakan pewarna alami, yaitu kunyit. Oke, bagus. Lanjutkan. Analisis yang Kelompok yang bagian kedua, Bu, ada dua jenis tahu. Yang pertama itu tahu kuning yang jenis POO tidak mengalami perubahan warna, yaitu warna tetap kuning cerah meskipun ditetesi larutan cuka dan larutan sabun, tidak mengalami perubahan warna, Bu, sama sekali. Yang kedua, tahu kuning SRR tidak mengalami perubahan warna, yaitu warnanya tetap kuning cerah meskipun ditetesi larutan cuka dan larutan sabun. Tidak adanya perubahan warna menunjukkan bahwa kedua tahu tersebut menggunakan pewarna sintesis. Oke, good job Darsono. Selanjutnya, setelah kelompok kalian membaca artikel, nah silakan jawab pertanyaan selanjutnya. Menganalisis. Nah, dari kegiatan membaca artikel tersebut, kalian bisa menganalisis macam-macam zat pewarna pada makanan apa saja. Setelah membaca artikel tersebut, kami berdiskusi. Yang pertama itu sebutkan macam-macam zat pewarna pada makanan. Hasil diskusi kami ada zat pewarna alami, yaitu kuning pada kunyit, merah pada buah tomat, dan cabai ungu pada ubi ungu, dan lain sebagainya. Zat pewarna buatan, tetrasen, pewarna karamel, sunset yellow, biru berlian, yellow 5. Mengapa zat pewarna buatan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia? Karena zat pewarna buatan bersifat karsinogenik yang memicu terjadinya penyakit tumor dan kanker. Oke, sip. Lanjutkan. Usaha-usaha apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif pewarna buatan? Yang pertama itu membaca label produk tersebut sebelum membeli dan mengkonsumsi, membuat makanan sendiri, membatasi makanan olahan dan beralih ke makanan utuh, mengurangi konsumsi makanan olahan terutama pada anak-anak.
Yang terakhir, bagian D, bagaimanakah dampak penyalahgunaan zat pewarna pada kesehatan tubuh kita? Dapat menimbulkan beberapa penyakit diantaranya gatal-gatal, asma, pertumbuhan tumor dan kanker, serta perubahan perilaku yaitu lekas marah dan depresi. Oke, sip. Lanjut. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Oh sudah, sekarang. Nah, dari melakukan kegiatan praktikum sama membaca artikel tersebut, buatlah simpulan dan sarannya. Silakan Darsono, dibuat simpulannya Simpulan yang kami buat dari kelompok kami, dari percobaan yang sudah kami lakukan, bahwa yang pertama, untuk mendeteksi zat pewarna pada makanan dapat menggunakan larutan asam basa. Yang kedua, jika sampel makanan itu mengalami perubahan warna setelah diuji dengan menggunakan larutan asam basa, maka pewarna pada makanan tersebut adalah pewarna alami. Ini terdapat pada sampel tahu kuning LT, GTT, dan YM. Jika sampel tersebut tidak mengalami perubahan warna setelah diuji dengan larutan asam basa, maka pewarna pada makanan tersebut adalah pewarna buatan. Ini terdapat pada sampel POO dan SRR. Yang keempat, pewarna buatan sangat tidak direkomendasikan untuk makanan dikarenakan sifatnya yang karsinogenik dan bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan seperti gatal-gatal, asma, memicu pertumbuhan tumor dan kanker, serta terjadinya perubahan perilaku. Upaya untuk mengurangi penggunaan pewarna buatan adalah dengan membaca label produk tersebut sebelum membeli dan mengkonsumsi, dan membuat makanan sendiri, membatasi makanan olahan, dan beralih ke makanan utuh. Mengurangi konsumsi makanan olahan, terutama pada anak-anak. Saran yang kami sampaikan, yang pertama, sebaiknya masyarakat mengkonsumsi tahu kuning merek LT, GTT, YM, karena mengandung pewarna alami. Sebaiknya masyarakat menghindari untuk mengkonsumsi tahu kuning POO dan SRS karena mengandung pewarna buatan. Oke, terima kasih Darsono. Oke, terima kasih Darsono. Good job, excellent ya. Mari kita berikan aplaus untuk Darsono, teman-teman. Nah, dari pemaparan yang disampaikan oleh Darsono, apakah dari kelompok lain ada yang menanggapi? Apakah ada yang mengalami perbedaan pendapat dengan yang disampaikan dengan Darsono? Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Oke, berarti benar ya apa yang disampaikan oleh Darsono, bahwasannya dari kegiatan ini kita bisa mendeteksi bahwasannya tahu tersebut mengandung pewarna alami atau pewarna buatan dengan menggunakan indikator asam basa. Nah, kalau misalnya tahu yang kita deteksi itu mengalami perubahan warna, otomatis tahu tersebut menggunakan pewarna alami. Sedangkan kalau tahu tersebut tidak mengalami perubahan warna setelah dideteksi dengan larutan asam basa, otomatis tahu itu menggunakan pewarna buatan. Nah, setelah membaca artikel tadi, kalian juga tahu kan bahwasanya, oh ternyata pewarna buatan itu dampaknya sangat besar ya terhadap kesehatan, seperti menimbulkan berbagai macam penyakit yang seperti Darsono sampaikan. Oke, terima kasih Darsono atas presentasinya hari ini. Nah, anak-anak, kita hari ini sudah melakukan rangkaian kegiatan mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, kira-kira kalian bisa menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini tuh kita sudah belajar apa saja? Monggo, yang mau menyampaikan. Hafizul. Oh, Hafizul tadi sudah ya kelompoknya Darsono. Kelompok yang lain, Meli, monggo disampaikan. Kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa saja? Jadi kita bisa
menguji ini Bu, menguji zat warna yang terkandung pada tahu. Kita bisa mengetahui kandungan zat warna pada tahu yang sering kita konsumsi sehari-hari. Kemudian bisa mengetahui dampaknya juga terhadap kesehatan zat warna buatannya itu. Terus bisa memilih produk mana yang kiranya aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Oke, ada yang lain yang mau memberikan jawaban lain atau menambahkan kelompoknya Wilma? Iya Bu, terima kasih Bu. Kelompoknya kami ingin menambahkan Bu, upaya yang dilakukan untuk mengurangi makanan atau minuman yang mengandung pewarna buatan diantaranya yaitu membaca label, kemudian membuat makanan sendiri, dan fokus pada makanan utuh dan hindari makanan yang bersifat makanan olahan Bu. Oke, pintar, good job. Lanjut. Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah, oke. Benar ya apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, bahwasanya pembelajaran hari ini itu kita sudah belajar tentang zat pewarna itu apa toh? Zat pewarna adalah zat yang diberikan untuk menambah warna makanan atau minuman supaya lebih menarik. Nah, zat pewarna makanan tadi macamnya ada dua ya yang sudah kita ketahui bersama. Ada zat pewarna alami dan zat pewarna buatan. Contohnya zat pewarna alami tadi adalah warna hijau pada daun suci, warna merah pada buah tomat dan sebagainya. Untuk zat pewarna buatannya ada karmoisin, tartrazin dan sebagainya. Nah, yang ketiga untuk mengujinya kita pakai apa? Tadi kita sudah melakukannya dengan menggunakan uji larutan asam basa. Selanjutnya dampaknya kalau kita banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung pewarna buatan ternyata sangat memberikan dampak bagi kesehatan kita. Apa saja tadi sudah disampaikan, yaitu gatal-gatal, asma, tumor, kanker, dan sebagainya. Nah, langkahnya yaitu kita sebaiknya dari percobaan tersebut tadi kita mengonsumsi tahu kuning yang bagaimana? Tahu kuning yang menggunakan pewarna alami karena tidak berisiko terhadap kesehatan, yaitu tahu produk tadi mana ada LT, ada apa tadi yang sudah disampaikan sesuai dengan percobaan masing-masing, dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi adalah kita harus melihat label makanan tersebut sebelum kita membeli dan kita kurangi untuk membeli makanan olahan. Nah, itulah seluruh rangkaian kegiatan hari ini. Nah, seperti yang Bu Nisa sampaikan di awal tadi, hari ini kita akan melakukan evaluasi belajar untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita lakukan pada hari ini. Nah, Bu Nisa sudah bagikan link di grup, silakan kerjakan melalui Google Form, ada 5 soal. Bu Nisa kasih waktu 5 menit ya anak-anak untuk mengerjakan soal tersebut. Monggo silakan dikerjakan dengan percaya diri, jujur, tidak ada yang mencontek temannya karena jujur itu jauh lebih baik. Oke, selamat bekerja. Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, sip, pintar. Soalnya mudah-mudah toh? Gampang Bu. Iya, alhamdulillah. Oke, seperti yang Bu Nisa sampaikan di awal tadi, nanti Bu Nisa akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang paling aktif hari ini. Nah, kelompok yang paling aktif hari ini jatuh di kelompok C, kelompoknya Darsono, kelompoknya Hafizul, dan kelompoknya Dedi. Selamat. Tapi yang lain juga oke loh, semuanya juga sudah aktif-aktif, sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, anak-anak sebagai tugas tambahan kalian untuk di rumah, nanti silakan kalian buatlah poster tentang anjuran mengonsumsi makanan atau minuman dengan menggunakan pewarna alami. Nah, jadi hari ini kan kita sudah tahu toh, oh dampaknya penggunaan zat aditif buatan itu seperti ini. Nah, silakan tularkan kebaikan tersebut kepada orang lain
dengan membuat poster tersebut, kemudian silakan di-upload di sosial media masing-masing dan jangan lupa silakan di-upload di Instagram sekolah. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nanti silakan kalian belajar di rumah, silakan kalian mencari referensi dari berbagai macam sumber untuk di pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan membahas tentang zat pengawet. Ada yang ditanyakan? Terkait dengan tugas, terkait dengan mempelajari materi untuk kegiatan selanjutnya tidak ada. Oke, anak-anak, sebelum Ibu Nisa menutup pembelajaran hari ini, seperti yang disampaikan di awal, tidak selamanya segala sesuatu itu yang berwarna-warni itu baik untuk kita. Ada kalanya segala sesuatu yang putih atau tidak berwarna itu malah jauh cenderung lebih menyehatkan bagi kita. Nah, seperti itu. Sebelum Bu Nisa akhiri untuk kegiatan hari ini, Bu Nisa tidak pernah bosan-bosan kepada kalian untuk selalu terus menjaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan, karena virus masih berada di sekitar kita. Nah, kita akhiri hari ini dengan membaca doa. Monggo ketua kelas membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke, monggo ketua kelas. Monggo deh, Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk keaktifannya hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Bisa. Ya, Bu Dita, ya.